Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Hadratul muhtaramin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo sejenak kita kembali merenungkan tentang kemarin kita membicarakan masalah bahwa Islam ini harus dibangun di dalam diri kita. Maksudnya membangun di dalam diri kita supaya apa? Supaya kita mempunyai bangunan Islam dalam diri masing-masing. Maka ketika bangunan Islam ini terbangun di dalam diri, niku kalau bahasa tasawuf, bahwa manusia itu harus yang pertama ketika mendapatkan ilmu syariat harus dikerjakan supaya apa? Kalau mengerjakan itu namanya thariqat. Setelah mengerjakan supaya mendapatkan hasilnya itu namanya hakikat. Hakikatnya itu supaya tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan bahwa man amilah bima alima warasallahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan ilmu yang belum dia ketahui. Itu. Sebagaimana apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Manusia ini tidaklah akan mengetahui apa yang disembunyikan dari pandangan mata, yang menyejukkan pandangan mata, jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amal yang mereka amalkan, dari ilmu yang mereka amal. Hadirin yang dirahmati Allah, maka saat ini kita akan membahas tentang masalah sholat. Sholat ini adalah bangunan yang terpenting setelah iman. Sholat ini seperti kepala pada badan. Sholat ini adalah tiang agama. Maka untuk mengamalkan sholat ini jarang orang yang benar-benar belajar sungguh-sungguh di dalam sholat. Kadang-kadang setan itu mempengaruhi, sudah bisa. Padahal mereka tidak pernah belajar, tidak pernah mempunyai guru. Mereka hanya melihat, caranya sholat seperti ini. Kalau ada rukuk begini, itidal begini, sujud begini. Tanpa belajar, tanpa seorang guru, mereka menganggap bahwa itu sudah sing penting bisa sholat. Padahal itu tidak seharusnya seperti itu. Kalau semisal ketika kita ini menyatakan bisa melakukan pekerjaan membuat mobil umpamanya, saya bisa membuat mobil, tapi ternyata kita nggak punya ijazah, baik ijazah dari ijazah dasarnya sekolah teknologi menengah atas atau sertifikasi dari D1 insinyur, maka tidak akan kita bisa masuk
dalam perusahaan yang akan digaji oleh perusahaan itu. Makanya banyak orang yang sholat tetapi sholatnya ini tidak bisa menjadikan mereka ini tercegah dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena mereka tidak benar-benar belajar tentang sholat. Nah, maka untuk belajar tentang sholat yang pertama, niati dulu bahwa segala sesuatu innama a'maluhu bin niat. Niatkan dulu. Diniatkan dalam hati, ya Allah, saya mulai saat ini saya akan mendirikan sholat, saya akan menegakkan sholat, saya akan belajar sholat. Niatkan di dalam diri kita untuk menegakkan sholat, untuk belajar sholat. Jangan malu-malu bertanya kepada seseorang bagaimana caranya sholat. Nah, maka setelah ada niat tadi ini, maka bagaimana niat tadi ini, niatnya yang bagaimana? Oh, yang pertama kali awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamatis sholat. Pertama-tama yang akan diperhitungkan masalah sholat. Oh, sholat yang mana? Sholat wajib dulu. Maka saya harus menghidupkan sholat wajib sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cari guru. Yang pertama, gurunya itu bagaimana? Harus tahu gurunya dari mana, harus mengetahui. Setelah mengetahui, kemudian niatnya bagaimana? Niat untuk menghidupkan sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan dan dengan cara yang berjamaah dan diketahui ilmunya. Wajib. Kemudian untuk menyelesaikan sholat tadi ini harus dengan ilmu dan keyakinan yang bagaimana, harus dipelajari benar-benar. Kemudian untuk melengkapinya, sholat kita yang belum yang kita lakukan belum dengan belajar. Tanpa belajar ini kita anggap itu sholat kita sing salah. Maka harus kita lengkapi dengan cara bagaimana? Saya niatkan untuk membayar hutang-hutang sholat saya, ya Allah, dengan cara saya melengkapi dengan sholat sunnah. Maka sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Saya niatkan menghidupkan sholat sunnah rawatib. Makanya sholat sunnah rawatib apabila kita ketinggalan umpamanya dalam sholat sunnah rawatib, sholat asar, qobliyah asar itu ada, ba'diyah asar nggak ada. Karena ketinggalan maka kita setelah kok sudah qomat, akhirnya ikut sholat wajib asar. Maka karena janji kita, karena niat kita menghidupkan sholat sunnah rawatib, maka kita akan mengkodok qobliyah asar tadi setelah sholat asar. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena punya niat. Dengan adanya niat, maka kita bisa menghidupkan itu. Kemudian niat bagaimana sholat witir harus saya tegakkan. Kemudian setelah sunat sholat rawatib, kemudian sholat apalagi, sholat duha atau sholat tahajud, itu diniatkan dulu, niatnya itu duluan. Baru setelah niat dikerjakan niatnya, kemudian dengan konsisten, dengan istiqomah kita menjalankan itu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang konsisten, orang yang istiqomah itu netepi apa yang dijanjikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan malaikat untuk membantunya. Jangan khawatir, jangan takut, akan dibantu oleh malaikat. Gitu. Sehingga bantuan daripada malaikat ini menjadikan
manusia, menjadikan orang-orang yang berniat untuk menghidupkan sholat tadi ini mempunyai kemampuan, kemudian bisa khusyuk dan khudu karena niatnya. Kalau nggak punya niat, kalau gini, belum apa-apa, sholat apa namanya itu, nggak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena nggak punya niat awal. Mudah-mudahan ilmu yang tentang masalah niat ini, masalah niat menghidupkan sholat, yang sedikit ini bisa menggugah bagaimana memperbaiki diri kita, memperbaiki sholat kita. Kita ini harus mempunyai itikat, mempunyai kemauan untuk menyempurnakan sholat-sholat kita. Kenapa? Sholat ini adalah ibadah yang terutama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita sebelum amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.